pembahasannya untuk yang berikutnya, yaitu analogi. Nanti Bapak Ibu siap-siap lagi untuk latihan soal paket yang kedua. Nah, sudah tampil Bapak Ibu? Sudah ya. Bapak Ibu, ini tes analogi ini gimana ya? Gampang-gampang, rumit gitu ya. Gampang, tapi perlu kejelian untuk menganalogikannya. Analogi ini termasuk kemampuan verbal Bapak Ibu gitu ya. Dalam hal apa? Dalam menghubungkan makna antara dua kata. Nah, tes analogi itu berkaitan sebetulnya dengan tes padanan hubungan kata dengan sinonim gitu ya, bahkan dengan antonim. Tapi yang dilihat di sini adalah padanan maknanya gitu ya, analoginya. Misalnya kepala, kalau dianalogikan dia adalah benda letaknya di atas badan kita gitu ya. Kira-kira apa yang sama maknanya dengan kata di atas misalnya ya. Misalnya dengan kepala, jadi kepala sekolah misalnya ya. Atau minuman ini misalnya, maka kepalanya adalah tutup. Nah, ini masih bisa beranalogi. Kenapa? Karena dia sama-sama ada di atas posisinya. Jadi analoginya, kata kuncinya di atas, letaknya di atas. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kenapa tidak bisa berpindah ini? Nah, sudah pindah ya Bapak Ibu ya? Sudah. Apa sih tujuannya Bapak Ibu di tes analogi gitu ya? Yang pertama, kembali lagi Bapak Ibu, untuk menentukan kemampuan Bapak Ibu dalam menentukan hubungan makna antara dua kata. Lalu mengartikan kata, fungsi kata, antar kata gitu ya, pemakaian dan fungsi yang lain. Bapak Ibu, kemampuan verbal kita itu akan berpengaruh terhadap pemikiran kita, terhadap perkataan kita. Jadi setiap tes itu akan selalu ada tes bakat skolastik untuk melihat kemampuan verbal Ibu, verbal Bapak gitu ya, melalui sinonim, antonim, dan analogi. Di situ sebetulnya untuk melihat kejelian, kekritisan, dan keluasan pengetahuan seseorang. Ini yang di bawah. Untuk mengetahui pengetahuan, wawasan, ketelitian, dan kejelian seseorang. Makanya selalu ada TBS, tes bakat skolastik. Apa yang Bapak Ibu pikirkan, itu akan keluar menjadi perkataan gitu ya. Dan lama-lama akan menjadi perilaku, menjadi watak. Nah, kita ke contoh Bapak Ibu. Contoh pertama, bebek dan ayam. Nah, apa yang sama gitu ya, yang bisa dianalogikan dengan bebek dan ayam gitu? Apakah kuda dengan jalak, sapi dan lele, laron dan cicak, kunang-kunangan dan kalkun, atau nila dengan hiu? Kita lihat di sini Bapak Ibu, ini semuanya pilihannya hewan. Tidak ada yang lainnya Bapak Ibu ya. Kemudian, kalau analoginya hewan, masih umum Bapak Ibu. Kalau analoginya hewan, kata kuncinya hewan, berarti jawaban dari A sampai E itu akan benar. Karena analogi umum yang muncul di kepala kita yang pertama adalah hewan. Nah, kita cari lagi yang lebih khusus Bapak Ibu. Apa ciri khusus bebek dengan ayam? Nah, ternyata ciri khususnya ini mereka satu kalau dalam biologi Pak Jaya namanya apa ini? Satu kelas ya, bebek dengan ayam itu. Satu spesifik ya. Spesies ya, satu spesies. Mereka termasuk spesies unggas Bapak Ibu. Nah, sudah ketemu kata kuncinya. Yang pertama tadi hewan, yang kedua spesies. Nah, sekarang kita cari di antara A, B, C, D, dan E yang termasuk satu spesies. Coba lihat yang A. Kuda itu tidak satu jenis gitu ya dengan jalan. Sapi di darat, lele di air gitu, jauh ya. Laron
dia terbang, cicak di dinding gitu ya. Kemudian kunang-kunang, dia punya sayap, kalkun, hewan darat. Nah, nila dengan hiu sama-sama hidup di air. Jadi dia adalah spesies ikan. Tentu saja jawabannya Jadi yang pertama, Bapak Ibu perlu menentukan hubungan maknanya. Makna yang bisa dianalogikan gitu ya. Kalau masih umum seperti tadi, ini umumnya binatang. Cari lagi apa ciri khususnya gitu. Oh, ternyata satu jenis, satu golongan gitu ya. Bebek dan ayam itu golongan unggas. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal melihat dengan jeli gitu ya. Kata-kata yang menjadi pilihan jawaban. Cari yang kira-kira satu spesies, karena kuncinya adalah hewan dan satu spesies. Jadi jawabannya Kita lanjutkan Bapak Ibu. Contoh kedua. Kepala dengan topi. Nah, ini dijelaskan di sini, topi itu dikenakan di kepala. Jadi Bapak Ibu kalau dikenakannya di kaki, misalnya bukan jadi bukan jadi topi maaf ya, tapi menjadi kaos kaki begitu ya, berubah dia. Nah, kita lihat kepala dengan topi. Jadi kalau misalnya dibalikan, topi dipakainya di kepala. Nah, itu kunci yang kedua Bapak Ibu. Kalau misalnya yang tadi kata umumnya apa, spesiesnya apa, bisa juga Bapak Ibu membalikan. Membalikan seperti yang saya sampaikan. Kepala, topi, apa bingung? Balikan, topi dipakai di kepala. Ya, tidak boleh. Bukan tidak boleh sih, boleh-boleh saja ya topi mau dipakai di tangan gitu ya, di kaki, di pinggang, tapi dia berubah fungsinya, bukan jadi topi lagi karena setiap orang mempunyai topi pasti dipakainya di kepala, lazimnya seperti itu gitu ya. Nah, kita lihat dari alternatif jawaban ini A sampai E gitu Bapak Ibu, yang persis sama seperti itu. Nah, coba kita balikan yang A. Lukis dipakai kuas. Tidak nyambung ya Bapak Ibu ya. Ada juga mungkin harusnya kuasnya yang di kanan. Kuas dipakai untuk melukis gitu. Berikutnya yang B. Taman dipakai untuk bangku. Ini juga sama terbalik Bapak Ibu. Tidak sama dengan analogi kepala dengan topi. Harusnya di sini taman yang di kiri, bangkunya yang di kanan. Kemudian yang C Bapak Ibu, lipstik dipakainya di bibir. Nah, ini sudah sama dengan analogi topi dipakai di kepala. Kita lihat lagi yang D, Bapak Ibu. Tangan dipakai di gelang. Nah, ini terbalik analoginya. Seharusnya gelang dipakai di tangan. Begitu juga yang E. Sandal dipakai di kaki. Jadi kalau melihat alternatif jawaban, Bapak Ibu harusnya memilih yang C. Lipstik dipakai di bibir. Itu trik yang kedua Bapak Ibu ya. Jadi mengurutkan dari belakang ke depan. Kita lihat lagi contoh yang ketiga. Nah, ini contoh, bukan contoh soal ya, tapi contoh tes analogi yang sering muncul. Minimal begitu kalau ketemu ini Bapak Ibu tidak bingung ya. Seperti merpati dan nuri. Nah, ini kata kuncinya dia adalah kelompok burung. Seperti soal yang nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Kemudian cupang dengan pari, itu kata kuncinya kelompok ikan. Lalu belajar dan pandai. Nah, ini dibalikan seperti tadi. Tapi dari depan. Bukan dari belakang ya, dari depan. Banyak belajar agar pandai. Berarti nanti cari jawabannya yang seperti itu ya. Kemudian ini juga sama dari depan, berpikir agar menjadi arif. Banyaklah berpikir agar kita menjadi arif. Selanjutnya, kampung dengan sawah. Nah, ini dikalimatkannya begitu ya. Di kampung banyak dijumpai sawah. Kalau saya punya satu kata kota misalnya, di kota banyak
gedung tinggi misalnya. Nah, itu analogi dengan kampung dengan sawah yang di bawahnya gitu ya. Selanjutnya janji dan bukti. Nah, ini janji harus disertai bukti. Kemudian tindakan harus sesuai dengan ucapan, atau bisa juga sebaliknya, ucapan itu disertai dengan tindakan. Ini contoh-contoh tes analogi yang sering muncul. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sebentar, kelewat. Tadi slide berapa ini? Nah, ini masih contoh yang lain Bapak Ibu. Sungai dan jembatan. Kata kuncinya atau kalimat kuncinya, agar bisa melewati sungai maka harus mencari jembatan. Kemudian masalah dengan jalan keluar. Nah, nanti dicari pilihannya gitu ya. Yang sama analoginya dengan seperti ini. Agar bisa melewati masalah harus mencari jalan keluar. Kemudian matahari dengan terang. Ini diingat kata kuncinya Bapak Ibu ya. Nanti pilihan jawabannya Bapak Ibu sesuaikan dengan kalimat penjelas yang di dalam kurung. Adanya matahari, maka bumi menjadi terang misalnya. Api dengan panas. Adanya api menjadikan panas. Selanjutnya, umum dengan lazim. Ini padanan. Umum itu sama dengan lazim. Selanjutnya, Bapak Ibu, langsing dan ramping. Ini juga sama, padanan. Langsing itu sama dengan ramping. Kemudian, siswa belajar. Nah, penjelasannya, tugas utama siswa adalah belajar. Nanti cari yang pilihannya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya, guru mengajar, dokter mengobati. Nah, itu contoh-contoh alternatif jawaban untuk soal siswa belajar. Ilmuwan meneliti, ini hampir sama ya. Nah, kemudian air, es. Air didinginkan menjadi es. Uap didinginkan menjadi air. Kemudian apoteker dengan obat. Apoteker adalah orang yang membuat obat. Kalau saya kasih pilihan misalnya di sini bukan apoteker, misalnya penjahit, maka sebelah kanannya pasti pakaian gitu ya. Karena penjahit misalnya yang membuat pakaian atau baju. Nah, koki yang membuat masakan. Kemudian Bapak Ibu ada biasanya berbentuk paragraf ya, kalimat ya. Yang keempat berarti tadi sinonim, antonim, analogi. Nah, yang sekarang silogisme. Nah, ini yang tadi disinggung sedikit oleh Pak Kasubag ya, bahwa di dalam soal nanti ada silogisme. Apa sih itu Bapak Ibu? Silogisme itu pernyataan-pernyataan Bapak Ibu, atau disebut premis gitu ya. Ini sebetulnya agak singkat waktunya kalau dijelaskan di sini, tapi tidak apa-apa, sebagai gambaran saja ya Bapak Ibu ya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ada dua macam silogisme Bapak Ibu. Yang pertama silogisme kategoris, kemudian yang kedua silogisme hipotesis. Nah, kalau yang kategoris Bapak Ibu, premis atau pernyataannya dan kesimpulannya itu berupa keputusan kategoris, berupa kesimpulan yang mengkategorikan gitu ya. Nah, ini juga dibagi dua, ada kategoris tunggal. Kenapa disebut tunggal? Karena hanya terdiri dari dua premis. Kemudian ada yang tersusun, lebih dari dua premis. Selanjutnya, silogisme hipotesis. Kalau yang tadi kategoris itu berdasarkan kategori, Bapak Ibu, kalau yang hipotesis ini bisa dibedakan, dia hanya berupa dugaan-dugaan gitu ya, prakondisi. Makanya di sini kata-kata yang dipakai jika.
maka gitu ya. Untuk kondisi hipotesis kondisional misalnya jika maka, misalnya jika mendung maka akan turun hujan. Kan belum pasti ya, makanya disebut hipotesis. Kemudian yang kedua disjunktif, pilihan Bapak Ibu. Misalnya pakai atau ya. Pilih aku atau dia misalnya ya, itu disjunktif. Karena kenapa? Itu hipotesis, belum tentu apakah yang dipilih aku atau yang dipilih dia. Ya. Kemudian hipotesis konjungtif, menambahkan kata hubungnya digunakan dan. Tidak sekaligus semuanya datang misalnya, tapi saya dan Pak Amran yang baru datang. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh silogisme kategoris tunggal, Bapak Ibu. Biasanya berupa subjek, predikat, dan term antara. Term antara itu kedudukannya subjek, Bapak Ibu ya, hanya sebagai pengantar. Contohnya nih, setiap manusia ini adalah subjek pengantar, makanya disebut M, term antara. Setiap manusia dapat mati. Berarti polanya term antara dengan P, dengan predikat. Kemudian kalimat keduanya, si Fulan, subjek adalah manusia. Nah, adalah manusia ini kan diambil dari yang pertama, dari term antara. Maka di sini dinamakan M. Jadi polanya yang kedua S, M. Kesimpulannya, nah ini Bapak Ibu silogismenya. Jadi si Fulan dapat mati. Rumusnya menjadi S dengan P. Dan ini sudah standar Bapak Ibu. Yang pertama M dengan P, kemudian yang keduanya subjek dengan term pengantar, kesimpulannya pasti S dengan P. Setiap laki-laki ganteng misalnya ya. Si Fulan adalah laki-laki. Maka si Fulan tidak ganteng. Si Fulan ganteng Bapak Ibu ya, seperti itu. Contoh yang lain. Kita lihat Bapak Ibu contoh soal yang pertama nih untuk silogisme. Misalnya ada kalimatnya begini. Ini silogisme kategoris Bapak Ibu ya. Semua hewan herbivora memakan daun-daunan. Harimau memakan daging. Kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? Silakan ditulis di chat. Jawabannya yang mana? Ayo. Untuk contoh soal 1. Semua hewan herbivora memakan daun-daunan. Ini tidak pakai rumus M, S, kemudian S jadi SP ya Bapak Ibu ya. Ini kategoris. Harimau memakan daging. Ada yang menjawab Bu Winda? Ada yang menjawab D, Bu. Ada yang menjawab D. Harimau bukan hewan herbivora. Baik, kita lihat nih jawaban Pak Deden betul apa tidak ya. Tret. Betul Pak Deden, selamat ya. Iya. Ini kategoris Bapak Ibu ya. Saya ulang lagi di sini soal 1 ya. Semua hewan herbivora memakan daun-daunan, harimau memakan daging. Jawabannya yang D. Harimau bukan hewan herbivora. Mengapa? Karena harimau tidak makan daging. Nah, ini lebih jelas ya Bapak Ibu ya. Semua hewan herbivora makan daun-daunan. Jika harimau memakan daging, maka harimau bukan termasuk hewan herbivora. Jadi jawabannya harimau bukan hewan herbivora. Selanjutnya Bapak Ibu, silakan jawab nih soal nomor 2 sebentar. Nah, ayo Bapak Ibu, coba dijawab. Yang mana? Jawab di chat. Jawab di chat ya. Tidak diizinkan membawa makanan dan minuman di dalam perpustakaan. Ada murid yang membawa makanan dan minuman. Ayo, yang mana kesimpulannya? Premisnya ada dua kalimat. Ada yang sudah menjawab, Bu. Apa Bu Winda jawabannya? C, ada yang menjawab E.
Ada yang menjawab C, ada yang membawa E. Yang mana yang benar ya? Ada lagi yang menjawab? Baru C dengan E. Baru C dengan E. Sudah mengarah ke jawaban yang benar ya? C atau E? Baiklah. Kira-kira yang mana jawabannya Bapak Ibu? Kita lihat. Iya. Betul jawabannya E. Penjelasannya bagaimana? Peraturan di perpustakaan tidak membolehkan membawa makanan dan minuman di dalam perpustakaan. Jika ada murid yang membawa makanan dan minuman di perpustakaan, maka ia tidak boleh masuk ke perpustakaan. Jadi jawabannya yang E. Soal berikutnya. Kita lihat. Silakan Bapak Ibu. Premisnya ada 2 di sini. Calon mahasiswa harus mengikuti ospek di universitasnya masing-masing. Desta adalah calon mahasiswa. Ini pakai rumus yang tadi Bapak Ibu. Yang di awal tadi saya jelaskan. Sudah banyak yang menjawab, Bu. Jawabannya apa Bu Indah? Ada yang menjawab B dengan D. Ada yang jawab B dengan D. Sudah mengarah ke yang benar? Sudah. Iya. Ada lagi yang menjawab? Semua hampir menjawab B. B dengan D. Baiklah, Bapak Ibu sudah mengarah ke jawaban yang benar ya. Kita lihat contoh soal 3. Iya, yang B jawabannya. Ini pakai rumus yang tadi ya Bapak Ibu ya. Desta, calon mahasiswa harus untuk ospek di universitasnya masing-masing. Desta adalah calon mahasiswa. Jadi, Desta harus mengikuti ospek di universitasnya. Ini sesuai dengan rumus. Kita lanjutkan. Soal nomor 4. Silakan dibaca Bapak Ibu. Ini premisnya ada 3. Semua kaftan terbuat dari sutra. Sebagian kain sutra bermotif bunga-bunga. Semua kain sutra berasal dari ulat sutra. Jadi yang mana kesimpulannya Bapak Ibu dari 3 premis yang diberikan sebagai soal? Sudah ada yang menjawab. Ya. Ya. Menjawab B dengan E. Bu. Menjawab B Dengan E. dengan E. Iya, sudah ada yang menjawab betul. Kita lihat Bapak Ibu apa jawaban yang betulnya. Sayang kita terbatas waktu ya Bapak Ibu ya. Apakah jawabannya? Iya, yang betul adalah E. Semua kaftan terbuat dari kain sutra. Semua kain sutra berasal dari ulat sutra. Namun, sebagian kain sutra bermotif bunga-bunga. Artinya, Bapak Ibu, semua kaftan itu terbuat dari ulat sutra, walaupun dia motifnya berbeda-beda gitu ya. Ada yang polos, ada yang berbunga-bunga. Soal kelima, Bapak Ibu. Silakan. Ini bentuknya paragraf. Silogisme biasanya sekaligus mencari informasi tentang paragraf, tapi di dalamnya tetap ada simpulan-simpulan yang diminta ya. Sudah Bapak Ibu, paragrafnya dibaca. Saya bacakan ya, biar menyamakan waktunya saja. Dengan seruan untuk tinggal di rumah, pariwisata global praktis lumpuh. World Travel and Tourism Council memperkirakan sektor pariwisata akan mengalami penyusutan hingga 25% akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Wabah ini menghadirkan ancaman serius terhadap industri pariwisata, kata Direktur WTTC Gloria Guevara dikutip oleh BBC. Ini soalnya Bapak Ibu. Nah, berdasarkan paragraf tersebut,
Manakah pernyataan di bawah ini yang salah? Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ini misalnya di tayangannya berdampingan ya. Pernyataan yang salah. Yang salah ya. Sudah ada yang menjawab, Winda? Sudah ada yang menjawab B, Mhm. ada yang menjawab C, Mhm. D, Ya. ini ABCD semua. ABCD, semuanya kepilih ya. Baik, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya adalah yang D. Ini kesimpulan ya, tapi yang salah gitu. Paragraf tersebut Bapak Ibu membicarakan tentang dampak COVID-19 dalam lingkup yang menyeluruh, tidak terpaku di suatu negara ya. Kemudian lebih khususnya dia berbicara tentang kelumpuhan pariwisata secara global. Jadi opsi D itu jawaban yang salah. Mengapa? Karena COVID ini ancaman yang serius Bapak Ibu, bukan hanya ancaman bagi industri pariwisata Indonesia, tapi industri pariwisata global. Kita lihat lagi yang D jawabannya Bu ya. Yang D menjadi sektor pariwisata saja di sini. Jadi seharusnya bukan hanya sektor pariwisata, tapi untuk keseluruhan. Bapak Ibu sayang kita terbatas waktu ya. Sebetulnya masih banyak soal-soal yang lain gitu. Tidak saya masukkan ke sini karena waktunya terbatas. Bapak Ibu sekarang kita latihan lagi. Saya stop share. Silakan Bapak Ibu kerjakan soal latihan paket kedua. Sebentar ya. Jangan lupa Bapak dan Ibu pada saat mengisi soal dicantumkan kecamatan dengan nama. Tidak usah menggunakan nama samaran mungkin ya Bu. Boleh silakan. Tidak usah malu Bapak Ibu ya. Ini kan hanya latihan saja. Silakan Bapak Ibu. Untuk soal paket kedua menjelang duhur ya. Kita ada waktu 15 menit. Boleh, nanti materi saya share ke pengurus dari dan bisa ya. Jangan lupa diisi nama kecamatan dengan nama Bapak dan Ibu. Bergema tadi? Oh, saya dari kamar mandi dulu kedinginan. Jangan. Bisa dia makan. Linknya belum dikirim ya Bu? Ya Bu? oh ini lupa. Belum, saya jadi kirim itu. Belum diklik aja Bu? Udah diklik belum? Oh belum ngetik. Di kamar mandi. Ini aja isi suruh ngisi daftar hadir aja dulu yang Kayaknya tadi Ibu misalnya cuma ke satu orang di situ. Oh, ada bekasnya. Ada bekas chatnya nggak? Coba. Jadi ini belum dirubah ke everyone. Nggak tahu ini udah ya di Google Sheet ya. Di ini bekas chatnya aja kalau ini. Ya. Di bekas chatnya ada.
Viviana kalau nggak salah. Kayaknya nggak Saya siapa ya? Kayaknya satu orang. Ini kayaknya pipih nih ya, Bu ya. Tadi Vivi. Oh, ke itu ya, ke khusus ya? Iya. Aduh, gara-gara pengen pipis. Kalau berhasil. Iya, nggak kuat saya. Asik. Udah di lagi, Pak? Belum? Belum. Sebentar. To everyone. Udah masuk. Udah ada masuk. Ya, Tinggal kasih kata-kata yang mana. ya. Ini saya lagi ngetik. Nah, jadi membeku.